I will end the war in Ukraine, I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent world war. Belakangan, santer terdengar isu Donald Trump ingin memindahkan sekitar 2 juta warga Gaza yang saat ini berada di pengungsian. Beberapa negara yang dimaksud Trump adalah antara lain Indonesia, Yordania, dan Mesir. Pernyataan ini dilontarkan oleh utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Ya, meski isu ini sebenarnya hampir mustahil untuk terrealisasi. Tapi yang mesti digarisbawahi sekarang, bagaimana sebenarnya langkah Donald Trump dalam mengakhiri konflik di Timur Tengah di periode keduanya ini? Untuk memahami bagaimana langkah Donald Trump dalam mengakhiri konflik di Timur Tengah, maka penting memulainya di periode pertama Donald Trump, yakni dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Tapi sebelum itu, penting juga untuk menjelaskan bagaimana karakter konflik yang ada di Timur Tengah. Pada dasarnya, pembentukan Israel jelas merupakan pemicu permusuhan yang masih bergema di seluruh wilayah. Ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya di tahun 1948, pasukan Arab dan Mesir sampai Yordania pun menyerang. Perubahan karakter konflik terjadi pasca Perang Yom Kippur tahun 1979. Mesir bahkan jadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, diikuti Yordania pada tahun 1990-an. Setelah itu, tidak ada lagi perjanjian damai. Baru setelah Donald Trump menjabat, negara-negara Arab lainnya menyusul lewat perjanjian Abraham. Sifat konflik pun berubah. Dari yang dulunya merupakan konflik Israel-Arab, berubah menjadi konflik Israel-Palestina. Dalam artian, Trump sukses menggeser narasi agama dan etnis yang sudah lama terbangun. Setelah sukses lewat strategi diplomasi dan pemaksaan tanpa harus menggunakan taktik militer, Trump menarget Iran. Sebagai bagian dari kampanye, tekanan maksimum langkah pertamanya adalah menarik Amerika dari perjanjian nuklir Iran yang disebut sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama JCPOA. Langkah ini ditujukan untuk menekan Iran agar merundingkan kembali kesepakatan tersebut. Karena menurut Trump, keringanan sanksi yang diberikan JCPOA memberi Iran sumber daya keuangan yang signifikan untuk mendanai berbagai kegiatan ilegal, seperti pengembangan nuklir dan senjata rudal balistik. Jadi, Amerika ingin meninjau ulang perjanjian dan memperketat sanksinya. Makanya, antara tahun 2018 dan 2021, pemerintah Trump memberlakukan lebih dari 1.500 sanksi terhadap Iran atau perusahaan atau individu asing yang berbisnis dengan Iran. Bahkan, sanksi-sanksi yang sempat ditangguhkan oleh Presiden Obama diberlakukan kembali, kemudian ditambahkan sanksi baru. Bukan cuma itu, Trump juga memperingatkan sekutu-sekutunya untuk berhenti membeli minyak dari Iran dan menyudahi semua hubungan dagang serta investasi di negara Timur Tengah. Sayangnya, sanksi ini kurang efektif menekan Iran. Ketegangan meningkat, sampai pada akhirnya Amerika melakukan serangan militer yang menewaskan komandan pasukan elit Quds di Garda Revolusi Iran, Qasem Soleimani. Selain Iran, Trump juga mengambil kebijakan di tahun 2018 untuk memindahkan kedutaannya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang artinya Trump mengaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Padahal, pemerintahan sebelumnya menunda negosiasi mengenai status Yerusalem karena kompleksitas dan sensitivitasnya. Tapi pemindahan kedutaan ini, menurut Trump, adalah cara untuk memulai kembali proses perdamaian. Bukan cuma memindahkan kedutaannya, Trump pada Maret 2019 juga mengumumkan pengakuan kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan. Dalihnya, langkah ini akan memungkinkan Israel untuk mempertahankan diri dari ancaman yang dihadapi dari Suriah, Iran, dan kelompok Hezbollah. Trump juga menarik pasukannya di sejumlah negara di Timur Tengah, seperti di Irak, Suriah, dan di Afghanistan. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk mengakhiri perang abadi di Timur Tengah. Di bawah kesepakatan Amerika Taliban, semua pasukan harus meninggalkan negara ini dengan imbalan komitmen keamanan dari militan. Keputusannya ini menuai kecaman dari partainya sendiri, tapi mendapat pujian dari Demokrat. Oke, itu kebijakan-kebijakan Trump di periode pertamanya. Bagaimana dengan periode kedua? Ini yang menarik. 1 hari sebelum pelantikannya,
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza sudah tercapai. Meski antara Trump dan Biden saling klaim, tidak bisa disangkal kalau Trump ikut andil dalam proses ini. Terwujudnya kesepakatan ini tidak lepas dari tekanan Trump selama 7 bulan buntu di era Biden. Tapi mengapa Trump sangat menginginkan gencatan senjata? Jawabannya, karena Trump pada dasarnya masih memendam impian lamanya untuk memperluas perjanjian Abraham yang dirintisnya. Gencatan senjata di Gaza ini kemudian dijadikan titik tolak untuk mewujudkan itu. Perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel kini kemudian disebut sebagai hadiah Netanyahu untuk Trump sebagai presiden yang baru. Begitu juga sebaliknya, sebagai imbalannya ada hadiah rahasia Trump kepada Netanyahu untuk menyelesaikan gencatan senjata di Gaza. Lalu bagaimana dengan Iran? Ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Antara Iran dan Israel telah terlibat dalam aksi militer langsung terhadap satu sama lain dengan serangan yang menargetkan infrastruktur dan aset penting. Tapi, posisi geopolitik Iran sudah melemah sejak tahun lalu. Hal ini tentunya membuat Iran berada dalam posisi yang jauh lebih lemah daripada saat negosiasi di tahun 2015. Trump mungkin tidak akan mengalami banyak kendala dalam melakukan negosiasi dengan Iran, apalagi untuk menerapkan komitmen Trump terhadap doktrin tekanan maksimum. Soal hubungan Amerika dan Israel selama masa jabatan kedua Trump, hubungan Amerika Serikat-Israel diperkirakan akan makin menguat, tercermin dalam dukungan luas pemerintah terhadap kebutuhan strategis, keamanan, dan ekonomi Israel. Hal ini tercermin dari dicabutnya sanksi terhadap pemukim Israel di tepi barat yang dijatuhkan oleh pemerintah sebelumnya karena terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina. Keputusan Trump tersebut merupakan pembalikan dari tindakan kebijakan utama oleh pemerintahan Presiden Joe Biden yang telah menjatuhkan sanksi pada banyak individu dan entitas pemukim Israel, membekukan aset mereka di Amerika Serikat, dan secara umum melarang warga Amerika bertransaksi dengan mereka. Selama menjabat nantinya, kebijakan Trump dalam masa jabatan keduanya akan terus berfokus pada kepentingan Amerika yang berbeda dengan pendekatan agresif terhadap musuh yang dianggapnya, sembari mengharapkan sekutu untuk berpihak pada Amerika Serikat. Alasannya karena Timur Tengah adalah arena ketegangan utama bagi kekuatan global yang bersaing, tetapi juga kawasan peluang ekonomi dan keamanan. Dalam konteks ini, Trump diharapkan untuk tetap meningkatkan dukungan Amerika Serikat bagi Israel, meskipun ketegangan mungkin muncul, khususnya mengenai upaya untuk mempromosikan deeskalasi regional. Oke, mari kita kembali ke isu soal relokasi 2 juta warga Palestina ke Indonesia. Ada beberapa spekulasi soal mengapa Trump ingin relokasi warga Palestina. Pertama, untuk stabilitas jangka panjang di Gaza, mengingat tidak ada yang tahu soal kapan gencatan senjata ini bertahan. Kedua, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga Gaza versi Amerika. Tapi, membawa 2 juta warga Gaza ke Indonesia bukanlah perkara mudah. Itu karena Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri tegas akan menolak sejumlah hal yang terkait relokasi warga Gaza. Hal ini disebabkan kondisi tersebut akan malah menguntungkan pendudukan Israel semata. Upaya ini untuk mengurangi penduduk Gaza hanya untuk mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang-orang Palestina dari Gaza. Kemlu juga menegaskan, gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi 2 negara sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati. Pada intinya, meski Amerika Serikat berhasil membantu Israel menormalisasi hubungannya dengan negara-negara Arab, akan tetapi tetap sulit untuk mengubah arah konflik di Timur Tengah. Itu karena kunci dari tawar-menawar besar yang bisa mengubah Timur Tengah bukan cuma penerimaan Arab terhadap Israel, tapi penerimaan Israel terhadap hak-hak Palestina. Dan yang jadi kendala nantinya, karena Trump menjabat saat kawasan Timur Tengah menghadapi persimpangan jalan yang kritis. Gencatan senjata Gaza baru dimulai dengan indikasi yang mengkhawatirkan bahwa gencatan senjata ini tidak akan bertahan lama dan akan segera runtuh.
Lebanon, di tengah gencatan senjata yang rumit dengan Israel, menghadapi transisi politik yang sulit setelah berakhirnya kekosongan presiden selama 2 tahun. Sementara itu di Suriah, dengan jatuhnya rezim Assad, negara ini mulai transisi politiknya sendiri di bawah kepemimpinan Hayat Tahrir al-Syam, organisasi teroris yang ditetapkan Amerika Serikat. Amerika Serikat punya peran penting dalam memediasi berakhirnya konflik-konflik ini dan mendukung transisi politik. Jika Amerika Serikat gagal memainkan peran konstruktif dan kooperatif secara proaktif dalam menghadapi tantangan ini, Amerika Serikat akan mendapati dirinya sekali lagi memainkan peran aktif terhadap krisis yang muncul.